Biru, ini udah biru. Ada, benar. Oke. Baik. Ini buka masker aja mungkin. Oh, udah masker aja. Oke, siap. Biar nampak Pak Teguhnya ganteng gitu ya. Baik. Gimana nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita, channel Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, hari ini kita di pabrik pipa FRP ya. Ini ada Future Pipe Industry ya. Ini kita akan membahas mengenai pipa FRP dengan Pak Teguh. Benar. Manager project manager ya. Ya, ini sangat menarik sekali nih FRP ini untuk dunia project engineering karena aplikasinya sekarang ini sangat banyak digunakan ya kan? Ya. Nah, baik itu di industri oil and gas, kemudian di power plant ya kan? Kemudian ada chemical, kemudian makanan juga ada mungkin ya? Untuk makanan di Indonesia mungkin belum, Okay. tapi di luar sih aplikasinya sudah di mana-mana. Oke. Tapi sangat banyak di industri oil and gas. Saya di lapangan banyak saya temukan FRP. Nah, di depan kita ini udah banyak ya contoh-contoh ini. Contoh-contoh Pak, produk-produk dari FPI ya. FPI. Tapi bukan Front Pembela Islam ya. Pak Teguh boleh perkenalkan diri dulu Pak Teguh. Oke, saya Teguh Pratama. Ya. Sudah bekerja di Future Pipe Industry di Indonesia ini sejak 2016 awal. Jadi kurang lebih 6 tahun lebih ya, hampir 7 tahun, dan sekarang berprofesi sebagai project manager ya. Yang interface sama klien termasuk. Ya, saya sudah ikutin tadi presentasi dari Bapak tentang FRP. Saya sangat interest dengan FRP ini. Ya, mungkin ya kita tahu ya, kadang kita sering masalah gitu ya di dalam desain kita itu. Ada pipa ya fluidanya tuh korosif gitu ya, korosif gitu ya. Kemudian dia tidak tahan terhadap tekanan tinggi gitu kan, karena cepat sekali terkorosi gitu. Mungkin ini FRP ini bisa menjadi salah satu solusi Pak ya? Ya, boleh diceritakan Pak, apa aja Pak ini FRP ini? Jadi sebenarnya memang benar banget kata Pak Emil bahwa sebenarnya ini jawaban. Jadi awalnya kita datang ini sebenarnya di luar negeri atau di Abu Dhabi, Amerika, Houston itu sudah sangat-sangat menjamur penggunaan pipa FRP. Di Indonesia sendiri kita pertama penetrasi itu di 2002 untuk menjawab tantangan dari Pertamina. Tepatnya di Beringin Pak, pada saat itu di Beringin. Awalnya di Beringin. Jadi kita waktu itu masih impor dari Houston. Awalnya di Beringin, di sana areanya korosif sekali. Hampir setiap tahun harus ganti, hampir setiap tahun maintenance-nya lumayan besar. Beringin itu apa? Dia kadar H2S sama SO2-nya tinggi ya? Iya, jadi infonya seperti itu tahun 2002 ya Pak ya, sebelum kita bikin pabrik di sini. Jadi awalnya dicoba FRP impor dari Houston. Dan kebetulan pada saat itu Future Pipe Industry lah yang supply dari Houston. Iya. Gitu. Dan setelah dicoba ternyata bagus responnya. Sampai akhirnya 2015 kita yakin untuk bangun pabrik di sini karena belum ada di Indonesia dan kita saat ini satu-satunya, dan yaitu keunggulannya kita bisa dikatakan free maintenance. Gitu. Baik ya Pak Teguh, ini jawaban ya dari kalau ada kliennya yang terkendala dengan korosif ya kan, pipanya sering bocor.
Nah, ini adalah salah satu solusi buat satu klien tersebut ya. Benar, benar. Pak, saya sering dengar Pak, nih pipa FRP itu macam-macam Pak. Ada yang tuh ada FRP yang apa, GRP, FRP, itu apa perbedaannya Pak? GRP banyak sebenarnya namanya aja ya. Namanya ada GRE, GRP, GRV. GRP sendiri pun ada yang menyebut itu glass fiberglass pipe. Dan tapi kalau misalnya berdasarkan resinnya, jadi 3 itu adalah GRP itu adalah glass fiberglass polyester. Iya. Glass reinforced polyester. GRP itu glass reinforced polyester. Kemudian V itu adalah vinyl ester. I adalah epoxy. Jadi masing-masing resinnya sendiri Pak. Jadi yang membedakan adalah kelas resinnya, di mana masing-masing resin punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, ini Pak, kalau yang tingkatannya bagaimana Pak? Secara kualitas itu Pak, ininya. Sebenarnya yang membedakan itu aplikasinya ya Pak ya, aplikasi. Jadi kalau misalnya kita bicara oil and gas yang butuh pressure tinggi, temperatur katakanlah agak tinggi kadang-kadang begitu. Jadi kita harus pakai epoksi. Jadi kalau boleh diklasifikasi, epoksi ini adalah klasifikasi yang tinggi. Nah, kemudian kalau tidak butuh temperatur tinggi dan pressure tinggi dan membutuhkan pipa berdiameter besar, maka biasanya kita menyarankan dengan polyester karena cost-nya pun lebih murah, jadi dia memang tidak butuh special requirement kayak pressure gitu. Nah, tapi kalau ada special requirement chemical, biasanya kita menyarankan dengan vinyl ester karena vinyl ester itu adalah resin yang paling kuat untuk chemical, untuk dialiri chemical. Jadi beda-beda juga tipe FRP. Kalau selama ini saya lihat satu aja macam FRP, oh kayak gini aja, oh berarti ya sama ya semua. Ternyata ada beda-beda juga ya. Ada yang untuk tekanan tinggi pakai epoxy ya, resinnya pakai epoxy, kemudian ada untuk yang chemical pakai vinyl ester. Satu lagi tadi untuk yang tidak low pressure pakai apa tadi Pak? Polyester. Oh, polyester. Harganya lebih murah ya. Iya, tapi biasanya diameternya besar pipanya. Jadi tetap memang secara harga polyesternya lebih murah, tapi karena pipanya besar segala macam aplikasi, jadi ya 11-12 tergantung fungsi. Iya. Biasanya dipakai untuk mana Pak? Ya untuk low pressure ini. Oke, kalau pressure ini kita sudah supply banyak di Indonesia ya. Sekarang kan lagi besar-besarnya industri pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik yang buat cooling water sistemnya itu ya, yang dari air laut itu kan. Sea water intake, ya, itu aplikasi-aplikasi seperti itu. Kita baru supply di Cirebon Project, di Jawa Satu Project. Berapa diameternya Pak? Di Cirebon itu kita diameternya 4 meter Pak. Wow, 4 meter. Jadi setinggi plafon ini. Iya. Jadi 4 meter diameternya kita supply di Cirebon, dan itu merupakan achievement buat di FPI Indonesia. Lumayan. Itu dia pakai polyester tadi ya resinnya. Kalau fibernya sama? Fibernya pun ada beda. Jadi konsepnya sebenarnya fiber yang sama, jadi tapi dia ada peruntukannya karena masing-masing resin itu punya ketahanan viskositas yang berbeda-beda. Jadi jenis fibernya juga harus ada disesuaikan. Ya ini sangat sophisticated kali penggunaan FRP. Dulu saya seingat saya tuh waktu di power plant itu kita pakai pipa yang konkrit lining ya, di lining pakai konkrit ya, tapi itu sangat agak sulit dan konstruksinya sulit dan mungkin reliability-nya juga karena konkrit kan, jadi agak kurang bagus untuk lifetime-nya. Kalau FRP ini tidak ada masalah dengan air laut, justru bagus dia ya. Dan masalahnya juga itu tadi Pak, handling Pak. Karena kan dengan FRP ini kita ringan Pak. Jadi handlingnya tetap jauh lebih mudah compare sama tadi yang konkret sama steel. Konkret kan bisa kita tebalnya seberapa, beratnya seberapa gitu. Iya. Wah, ini yang secara konstruksinya bisa lebih murah ya, walaupun memang
Eh, kalau dari segi apa namanya, secara konstruksi lebih mudah, tahan korosi, kan? Kemudian dia kelebihan lagi ya tahan korosi itu tadi ya, korosi, kemudian konstruksinya gampang. Kalau di Indonesia ada ya, Pak? Maksudnya delivery time-nya, misalnya kalau ownernya pengen nggak butuh waktu berapa lama kalau misalnya pipanya 4 meter itu, Pak? Oh, kalau 4 meter itu sebenarnya biasanya kebutuhannya juga nggak banyak ya, walaupun dimensinya besar, biasanya itu paling hanya 1 kilo atau ya kita lead time waktu pengalaman kita untuk produksi pipa 4 meter itu dalam waktu 1 hari kita bisa memproduksi full 11 meter dalam satu shift, maksud saya satu shift 11 meter. Jadi 2 shift itu 2 long shift ya Pak ya, 2 long shift itu kita bisa produksi 2 batang. Itu sudah bisa dikategorikan sangat cepat untuk ukuran pipa 4 meter. Tapi kalau pipa-pipa yang kecil kayak pipa-pipa Pertamina yang saat ini kita supply untuk Pertamina itu 1 hari bisa 30 batang. Oh, banyak ya. Pipa 3 inci bisa cepat ya. Dia ada pakai mesin gitu ya. Cepat. Karena pipanya juga kecil gitu. Ya. Sekarang kan ini Pak, untuk FRP ini kan yang untuk low pressure, untuk tipe joinnya kayak seperti pengelasan pipa Pak ya, kalau yang low pressure? Kalau low gimana pressure itu kita ada berbagai jenis join Pak. Contohnya ini. Jadi low pressure itu ini untuk low pressure ya? Untuk low pressure. Jadi untuk low pressure itu kita dibagi menjadi beberapa jenis join. Salah satunya adalah laminasi. Laminasi. Ini adalah laminasi. Ini sistemnya sangat simple. Jadi kita hanya 2 pipa yang plain end, ujungnya plain, tidak ada soketnya, terus disambung dan dilaminasi. Oh iya. Nah, dan fibernya pun kita sudah punya, siapkan khusus, jadi fibernya itu tinggal diulirkan saja, digulungkan saja, jadi ada resipinya. Nah, kemudian tipe berikutnya ada juga kita cement kit Pak. Nah, cement kit itu beda ya, ini untuk low pressure juga ya untuk low pressure ini? Hanya kayak ada relnya, ada kayak apa namanya alurnya di dalamnya ya? Kita hanya masukkan si locking stripnya. Ini selesai. Teflon ya? Teflon. Teflon, enggak ada rubbernya di dalam? Di dalam ada rubbernya, di dalam ada rubber. Sealnya berarti. Jadi untuk rubber itu hanya untuk seal liquidnya biar nggak bocor. Nah, ini untuk ngelock si pipanya. Iya. Nah, ini yang cement kit tadi untuk bisa lebih jelas. Jadi dia ada adhesifnya di sini. Oh, adhesifnya. Ini sok ya atau ulir dia? Enggak, ini hanya soket biasa aja dikasih adhesif ditempel. Ini pressure berapa tahannya ini? Ini kita bisa sampai 50 bar. 50 bar? 50 bar. Bisa sampai 50 bar. 50 bar ya? Kalau ini yang locking strip ini di Indonesia memang kita belum pernah produksi, tapi secara teoretikal bisa juga 50 bar. Cuman masalah nanti locking stripnya ada berapa. Dan tipe berikutnya, tipe terakhir untuk low pressure itu ada namanya coupler Pak. Tapi kita nggak ada di sini contoh showcase-nya. Coupler. Ini coupler. Ini coupler. Iya. Nggak bisa diangkat ya? Nggak bisa, terlalu besar. Iya. Ini coupler, jadi coupler ini untuk underground. Nah, dia butuh ditimbun karena dia non restrain lah, kita bicaranya dia non restrain. Dia ini ada rubbernya di sini rubbernya. Ya. Ini tipenya shock juga ke dalam. Iya. Ini shock. Jadi dia. Oh, ini ada ininya ya, ini couplernya ini. Di dalam ini ada rubber juga ya? Iya, ada rubber juga. Rubber ujung. Seperti kopling ya di dalam ini. Cuma dia tipenya kopling, ini kopling. Tadi yang nggak ada contohnya ini ya? Yang kopling nggak ada contohnya. Yang nggak ada contoh yang kecil. Jadi dia tipenya langsung simple, coupler masuk. Iya. Jadi kayak kopling ya. Jadi ini pipa. Jadi koplingnya ada di sini. Ada gasketnya pakai rubber di koplingnya gitu kan. Iya.
tapi itu hanya untuk underground. Underground low pressure ya. Kalau rubber Iya, low pressure ya. low pressure, hanya untuk underground. Nah, kalau above ground ini yang biasa kita supply. Laminasi. Yang ini sama ya, emang ini ya. Sama, hanya ini Cuman dia enggak. agak diameternya kayaknya beda. Ini cuma di sok aja kayaknya ya. Iya. Enggak pakai cementing kayak ini. Apa cementing? Enggak, ini Bukan cementing juga. ini, bukan. Ada adhesifnya juga. Adhesif lah ya. Ada adhesifnya juga. Jadi itu. Nah, kalau untuk yang high pressure hanya satu, Pak, sesuai dengan API 15HR. Nah, itu hanya ulir. Ulir ya, ulir ya kayak gini ya. Jadi ini jantannya ya, male-nya ya. Iya, ini nanti ada female. Female-nya ya di sini ya. Itu gambar yang inilah female-nya ya. jelas. Iya. Berat ya. Kayak gini. Ya, kayak begini lah. Ini female-nya. Ini. Nah, ini female-nya. Di dalam ada ulir ya. Ada ulir. Jadi Ulir tinggal betinanya. masak aja. Ini ulir jantannya. Gitu ya. Jadi nanti diulir aja. Nah. Karena itu menyesuaikan dengan standar API 15HR. Nah. Wah, ini. 15 HR ya. Iya. API. Ini pada mau pulang? Duluan aja. Oh, enggak apa-apa sih. Ya. Aku mau nganter lu Stamina itu. Kan di Swissbel di Cikandi ada sopir nggak bro? Apa? Pak ML di Swissbel itu belum. Oh, Iya. bentar ya. Mau nggak? Iya Pak. Terima kasih ya. Iya, makasih, Pak. Kalau udah nunggu Pak. Masih lama kan? Masih lama. Aku mau jemput ini dulu. Ya duluan aja, apa? Gampang. Bro, tolong bro. Iya, sebentar gue tanya Pak Agus ya. Enggak, hotel mana? Swissbel. Swissbel. Kapan pulang? Besok Besok pagi. siang. Sini aja ada musola. Halo bro, sore ini lu ada ini nggak ke Jakarta atau kemana nggak? Kosong nggak? Oh, di luar. Oh, Nggak iya, apa-apa, iya. gampang. Oke deh bro, oke. Ya, Assalamualaikum. Lagi di Jakarta. Ya udah. Nggak apa-apa. Iya. Pak, nanti aku ada yang hotel. Iya, iya. Motoran lebih cepat Pak. Iya. Iya, kan ya. Pasar semua gitu. Oh lu mau naik motor? Gua aja pulang naik motor. Udah susah. Ada kan motoran. Ini bisa kita cut. Siap. Tenang aja. Aman. Jadi tadi kita sampai mana nih untuk yang ini ya tadi ya yang High pressure. yang Ya, track, ya. sesuai API 15 HR ya. Hotel Romeo gitu ya. Jadi untuk high pressure ini di shock ke betinanya tadi female-nya di ulir ya. Iya. Ada ininya kayak apa namanya lubrikan ya di sini ya. Ya, standar aja Pak, kayak join pipa pasti pakai kompon gitu. Iya, kompon ya. Ya, ini memang tahan ya. Tadi saya lihat tesnya itu bisa sampai 6.000 PSI ini. Dengan desain pressure 1500. Desain pressure-nya rating di 1500 kita requirement kita. Tapi bisa dia sampai burst test-nya, pecahnya itu di 6.000 PSI. Luar biasa ya. Ya, ini biasanya dipakai untuk di mana aja, Pak? Ini sumur-sumur injeksi. Sumur injeksi ya. Flow line gitu. Yang untuk gas high pressure ya. Iya, bisa juga. Untuk gas ya. Jadi ini sekarang kita dengan Pertamina istilahnya klien paling loyal kita lah ya. Karena memang kebutuhannya cukup banyak belakangan ini dan alhamdulillahnya semua tidak ada masalah lah gitu. Alhamdulillahnya semua berjalan. Mungkin ya saya tengok tuh dia kalau FFP ini tidak tahan benturan ya, benturan yang kayak apa namanya orang kayak diinjak sama alat berat gitu ya. Iya. Benturan kelemahannya. Makanya ini kalau di FRP ini kalau flow line kita ya tanam ya, kita underground dengan kedalaman 1,5 atau 2 meter ya dari permukaan. Ini Pak, ini saya mau penasaran juga nih dengan ini FRP yang ini. Oke. Ini yang tipe. Ini hanya ilustrasi saja Pak. Jadi kalau di sini ini
kita mengilustrasikan bagaimana FRP connect dengan steel. Oh iya iya. Nah, jadi ini flank FRP-nya, ini flank steel-nya. Jadi ini ilustrasi yang kita buat nanti Iya, seperti iya. ini. Jadi sebenarnya konsepnya sama, pakai ANSI drilling tipe Iya, iya. yang sama, kita bisa connect ke steel. Iya iya. Jadi ini ilustrasi untuk dari FRP pipe ke steel. Iya. Dan ini juga untuk sebenarnya kita juga mau memberitahu bahwa nah ini dengan diameter yang lebih besar, kalau Bapak pegang atau Bapak angkat ini jauh lebih Wih, ringan. lebih ringan nih. Ini ringan. Dibandingkan Ini berat tadi. ini karena ada steelnya. Karbon steelnya ya, ada kena karbon steelnya steelnya ya. beratnya minta ampun. Oke. Iya iya. Ini rating ini 150 nih flanges yang ini. Iya. 150. Flangesnya lebih tebal yang FRP tapi Benar. lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Nah ini tipe joinannya tadi yang tipe Adhesive, yang sock ya. Socket. Iya. Sock ya. Tapi nggak ada ulir ya di dalam. Beda, bukan yang ulir. Ya, ulir ya. Ini tipenya yang Socket saya ya. sering juga jumpai di lapangan karena kita sebagian juga ada karbon steelnya, ada FRP karena dekat-dekat pompa misalnya ya, dekat pompa itu kan pompanya vibrasi, apalagi pompanya pompa torak ya, pompa piston itu vibrasi. FRP ini karena dia apa? Kalau vibrasi yang tinggi itu dia kan kurang fleksibel dibanding pipa kan, karbon steel ya. Jadi kita biasanya combine ya, desain kita combine steel sama FRP supaya lebih aman dia. Iya, sebenarnya teoretikal sebenarnya bisa ya. tapi mungkin aplikasinya belum banyak lah gitu. belum Oh berani. bisa ya, sebenarnya bisa kita ini ya, kita jenis supportnya gitu Iya, ya. ada beberapa syaratnya lah seperti itu. Iya iya iya. Gitu, Pak. Banyak Lumayan nih sebenarnya banyak tipe-tipe joinnya di sini ya. Ya. banyak tipe joinnya fleksibel, jadi kita tergantung dari kebutuhan di lapangan gitu. Ini ada gambar cross section yang tadi ini ya. Ya, Mungkin nggak ini. kelihatan ya. Mungkin saya geser sedikit dulu nih ininya. Kameranya. Biar teman-teman tahu juga ya. Oh, nampak. Ah, ini tuh. Tuh dia. Oh. Ya. Tuh ya. Ya. Nah, ini tadi prosesnya. Jadi ini rubbernya untuk seal dari liquidnya gitu kan. Nanti di sini teflonnya. Teflon ini. Terus ini tekanan berapa tadi? Bisa 50? Bisa sampai ya? 50. 50 bar ya? Iya. Yang ini yang tipe high pressure tadi nih, Threaded. Iya. yang tipe apa nama istilahnya? Threaded. Threaded ya? Threaded Ulir lah. male, female ya, Male, bentuknya female. kayak gini di dalam. Iya. Iya. Jadi seperti ini. Nanti kalau di ini kan dia sampai mentok ke bawah ya ulirnya kan? Ya, sampai mentok ke bawah. Biasanya kita menyisakan maksimal 2 ulir. Iya. Kalau misalnya 2 ulir sudah masuk, itu dianggap sudah sukses instalasinya. Gitu. Kalau ini sama, Pak? Sama. Iya, iya. Sama ya. Konsepnya sama. Terus kalau ini tipe elbow-nya nih, ini yang untuk Socket. low pressure kayaknya ya. Iya, low pressure socket. Ini tipe yang soket ini. Iya, ini socket. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oh iya iya iya. Kelihatan karena di sininya agak kasar. Ah, Nah, ini buat masukin lemnya, nanti di sini ada sedikit gundukan Iya, iya. stoppernya. Jadi nanti masukin pipanya. Iya, Ada iya, iya. acuan stoppernya. Gitu. Oke. Ada juga yang elbow-nya yang untuk laminating nggak ada contohnya? Laminasi kalau untuk yang elbow nggak ada kebetulan. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ini kita ada. Itu yang ada spool. pipe spool ya? Ini spool. Jadi ini juga bisa kita lakukan untuk yang low pressure. Iya. Bahkan kita bisa lakukan ini juga sesuai dengan dimensi atau limitasi yang ada di lapangan gitu kan. Iya iya iya. Jadi spooling pun bisa kita lakukan di lapangan jika dibutuhkan, nanti kita bisa kirim orangnya segala macam. Jadi orang yang kerja ini bisa orang
biasa tanpa sertifikasi atau bagaimana ya? Harus ada sertifikasinya. Oh. Jadi sertifikasinya pun nggak istilahnya sertifikasi yang kita keluarkan itu hanya untuk instalasi, bukan untuk bikin spool. Jadi kalau spool totally kita nggak berikan sertifikasi, harus orang dari kita yang buat. Iya, Jadi kayak misalnya di lapangan mau ada tab tambahan, bikin spool, kita kirim orang kita. Oh iya iya. Kita kirim orang kita buat di lapangan bisa. Oh bisa ya. Jadi jadi nggak bisa ya kita orang tanpa sertifikasi yang bisa nambahin bolongin kayak carbon steel kita ya. Nggak bisa. Carbon steel kan kita bolongin bor ya, tambah lagi weldolite apa sokolet di sini kan. Telas di lapangan. Saddle. Biasanya kita nanti bisa dengan cara seperti ini, kita supply saddle. Wah ini reinforce. Ya, jadi ini saddle ini yang tadi kan mau tambahan misalnya mau tambahan instrumen, tapi untuk low pressure ya Pak ya. Nah kita misalnya setelah dilihat desainnya ini panjangnya mencukupi nih untuk satu saddle, nah boleh kita supply saddle-nya. Saddle itu yang ini? Iya, jadi ini saddle langsung di atasnya ada nipple, nanti tinggal dipasang instrumen misalnya. Ada ini juga adhesif ini ngikat steelnya ini juga ya? Ngikat steelnya. Dan ataupun juga saddle di atasnya pipa bisa. Nanti sambungan jadi kayak T. Iya. Nah, jadi konsepnya kalau di lapangan nanti lebih mudahnya saddle, karena kalau saddle itu kita udah bisa langsung installer. Ini pipa. Header pipa. Terus kita tempel di sana. Iya. Nanti kita lem di sini. Iya. Oh iya. Sistemnya nanti kita laminasi gitu. Iya. Jadi untuk low pressure yang ini ya. Untuk low pressure, kalau high pressure ya susah kalau kita nggak bisa karena standarnya proven ya. Belum. Untuk low pressure. Low pressure. Ini sangat menarik ini FRP ini ya. Nah ini tadi yang pipa. Ini yang tadi ya. Sorry. Ini dipabrikasi di shop. Di shop. Jadi kita kirimnya bentuknya dalam kayak gini. Udah seperti ini. Nanti kita kirim dengan laminasinya dan resepinya. Jadi di lapangan tinggal laminasi aja. Iya, dibor ininya sesuai ini. Bentuknya kayak gini. Oh, ini ada tonjolan gini. Kalau ini enggak, ini hanya ini sampel aja kan nih. Harusnya ini ke dalam kan? Ini mentok dia kan. Ini sampel aja buat sewing aja. So ya. Jadi ini dilem, kayak gitu ya, kayak saddle gitu ya. Jadi cukup fleksibel sebenarnya kalau low pressure, tapi kalau kita bicara high pressure memang keterbatasannya cukup banyak. Iya. Iya. Jadi FRP ini jadi range-nya rentangnya juga ini ya. Bisa sampai ke pressure tinggi ya. Kalau yang ini tadi yang tipe ulir ini, ya bisa ratingnya dari berapa ke berapa ada Pak? Kita untuk yang pernah kita buat di Indonesia itu sampai 2.500 PSI. 2.500 ya? 2.500 PSI. Iya. Jadi ya untuk sementara ini di Indonesia yang terbesar ada 2.500. 2.500 ya. Ini TKDN-nya Pak, tingkat kandungan dalam negerinya? 27%. 27% ya. Manpower kalau pabrikasi semua kan dari Indonesia ya. Kita udah punya banyak orang skillnya kan. Iya. Apa aja Pak komponen materialnya dari kalau dalam negeri ada nggak komponen? Yang dalam negeri itu kita jujur masih struggle untuk nyari yang khusus epoksi ya Pak ya. Epoksi ini kita belum menemukan yang dalam negeri. Kalau polyester, vinyl ester ada dalam negeri. Ada ya? Ada polyester, pabriknya deket sini ada. Iya. Nah komponen-komponen kayak katalisnya itu kita bisa cari yang di dalam negeri. Tapi untuk komponen utamanya makanya TKDN-nya rendah itu karena komponen utamanya itu adalah resin dan fiber. Iya. Nah, resin dan fibernya sayangnya belum ada yang di Indonesia untuk epoksi. Jadi kita masih impor semuanya. Tapi kalau untuk polyester sudah ada di Indonesia. Polyester tadi untuk yang low pressure ya. Pressure. Iya, untuk low pressure. Dia jadi kandungan
dalam negerinya bisa lebih banyak kalau yang untuk low pressure itu ya. Ya, jadi kalau untuk yang low pressure pastinya TKDN-nya lebih tinggi karena material utamanya bisa kita suplai. Iya. Ya ini kalau pipa yang high pressure itu kan kita pakai di oil and gas itu kan pipa seamless ya. Sementara pipa seamless itu kita Indonesia belum ada yang bisa bikin gitu kan. Benar. Jadi ya salah satu solusi mungkin pakai FRP yang ada tingkat kandungan dalam negeri ya, sesuai dengan kita follow regulasi Indonesia, requirement kita apa kan, sesuai dengan desain lah ya. Kalau pakai pipa welded tidak bisa, sementara pipa seamless sebenarnya bisa, tapi tingkat kandungan dalam negerinya bisa nol gitu ya, karena belum punya teknologinya Indonesia. Dan ini mungkin salah satu opsi yang bisa diambil untuk desain-desain yang high pressure itu. Dan dia untuk oil and gas ya kita kan dari sumur itu bisa jadi CO2, H2S-nya tinggi, laju korosinya tinggi, sehingga pipanya akan sangat tebal sekali dan schedule-nya juga tinggi gitu kan. Pipa welded itu Pak, dia cenderung terjadi korosi pada welded sisi weldingnya itu, area welding itu, joinnya, welding joinnya itu. Makanya cari material yang tidak ada welding di pipanya gitu kan. Gitu. Jadi walaupun udah di treatment dan lain-lain, tapi bagian weldednya itu justru jadi masalah ya. Tapi kalau FRP kan dia tidak ada masalah dengan itu kan? Tidak ada masalah. Itulah makanya kita jargon kita sebenarnya free maintenance. Begitu. Iya. Ada lagi nggak ya sampel-sampel yang menarik ini buat saya? Saya orangnya memang kepo sekali Pak. Kepo ini. Paling ini kalau mau lihat dalamnya nih. Ini apa nih? Oh ini flanges juga ya. Ini tapi yang hitam ini adalah konduktif. Ada beberapa area yang membutuhkan material yang konduktif. Konduktif maksudnya? Jadi kita kasih karbon konduktif di pipanya. Jadi contohnya ini Pak. Ini kan beda nih. Ini kita kasih karbon konduktif. Oh gitu ya. Iya. Untuk apa tuh Pak? CST ini biasanya dipakai di offshore Pak. Untuk pipa-pipa low pressure yang di offshore. Ya. Selain untuk pipa di untuk power plant, kemudian yang di onstream, onshore oil and gas. Untuk offshore ada juga dipakai. Offshore juga biasanya buat firewaternya. Firewater. Pakai FFP. Jadi selain carbon steel, HDPE, FFP juga ini ya masuk ke dalam NFPA 20 gitu ya. Kita juga memang ada sertifikasinya juga untuk firewaternya itu. Kenapa akhirnya kita rekomendasikan? Kita terakhir project besar yang offshore itu tangguh. BP tangguh kita supply. Bahkan sampai saat ini masih ada tambahan-tambahan material sedikit-sedikit karena project pun masih berjalan. Nah, kita supply yang seperti ini Pak, yang ada konduktifnya. Gitu. Wow, bisa tuh. Cukup ringan lagi ya untuk rig, untuk platform offshore ini butuh material yang ringan, simple gitu kan. FRP salah satu mungkin. Bisa jadi solusi juga ya. Benar. Tapi dia fire ratingnya masuk ya? Masuk Pak. Berapa Pak? Saya lupa ya. Ada kelasnya ya. Kelasnya ada. Lupa kelasnya itu apa. Nanti saya agak lupa. Cuman ini masuk. Masuk ya. Jadi untuk speknya offshore masuk. Kan kalau fire ini kan dia ULFM apa itu dia masuk list juga, UL list sama FM ya. FM approval ya. UL. Iya ini untuk apa?
Cubing ada juga katanya, cubing. Ada, tapi di Indonesia sayangnya belum Ya. pernah ada ordernya. Biasanya itu yang common tuh di Texas Pak, di Amerika. Jadi kita punya pabrik di Texas. Mereka memang cukup banyak produksi untuk cubing. Cubing untuk sumur gitu ya, sampai ke dalam itu untuk ini pakai ini produk ini ya. Iya, karena isunya di sana tuh juga korosinya sangat-sangat tinggi, sehingga steel tuh juga boros mereka kalau harus ganti-ganti terus tiap pemboran dan lain-lain. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama pipa yang kita supply Pertamina sekarang. Hanya yang membedakan itu angle dari oven roofingnya. Iya, yang ininya ya, apa namanya yang ininya ya, angle-nya ini ya. Ini kan kayak sudut 45 ya, laminating fibernya ini ya. Iya. Kalau itu lebih landai lagi lebih dia, sudutnya lebih landai ke sini ya, mungkin agak lebih ke sini gitu ya. Iya. Jadi aplikasinya cukup banyak, fleksibel, kita bisa jadi benar-benar sebenarnya sangat-sangat ini ya solutif untuk berbagai aplikasi. Iya. Saya ada juga melihat yang lain dari ada yang putih ini, saya juga penasaran nih Pak. Yang putih ini ya, yang putih ini, nah ini apa lagi nih Pak? Produk apa lagi? Produk baru kita, tapi ini belum kita produksi di Indonesia. Jadi memang ada rencana ke sana untuk produksi. Ini Flexstrong, branding kita adalah Flexstrong. Jadi ini yang sekarang sebenarnya lagi common yang pipa yang panjangnya 50 meter yang bisa dilipat. Oh, bisa digulung ya. Ya, ini produk kita yang seperti itu, Flexstrong namanya. Flexstrong ya. Bisa dikerjain di sini? Belum, saat ini belum. Kita lagi mau coba penetrasi, tapi lihat pasar dulu ya. Iya. Ini ya di dalamnya ada kayak teflon gitu ya. Ada teflon di dalam, di luarnya kayak PVC ya. Iya, terus ada rubber juga. Tengahnya apa? Rubber. Fiber. Jadi ada 3 layer ya. Kalau kita di lapangan sebutnya spoolable pipe. Spoolable pipe ya. Bisa digulung ya. Ini bisa ratingnya dari berapa sampai berapa Pak? Kalau untuk spoolable pipe saat ini saya belum punya ininya ya Pak, belum tahu rating maksimalnya berapa. Jadi emang belum dipasarkan di Indonesia. Tapi ini setahu saya ini ratingnya ada yang sampai 1.500 PSI juga ya. Saya lihat ada beberapa spool, mungkin produknya bukan Flexstrong ini ya, produknya yang lain. Ada yang 1.500 PSI. Dia digulung gitu ya, dan apa namanya? Ya mungkin untuk ke case-case yang apa namanya, yang emergency ya, case-nya kita bisa pakai ini. Karena kalau kita pakai ini di lingkungan yang banyak masyarakat ya, ini bisa digergaji juga. Digergaji kan kalau high pressure kayak gas itu kan, orang sabotase gergaji ya bisa keluar gas kan, bencana. Kalau ini FRP kan dia lebih keras ya, lebih sulit ya, apalagi kalau tebal, lebih tahan ya benturan daripada ini ya. Cuma ini biasanya underground kita pasang kan. Biasanya underground. Kalau ini kan dia gulungan, bisa underground juga. Iya. Gitu ya. Ya ini sebenarnya pengembangan juga Pak. Jadi memang sekarang lagi common ya, lagi banyak mulai ada inquiry terkait dengan spoolable pipe. Tapi untuk masalahnya, kendalanya kan supply di Indonesia harus TKDN. Iya, ini jadi agak sulit jadinya ya artinya kita TKDN harus investasi bikin mesin di sini ya. Jadi karena kita regulasinya udah begitu, TKDN harus ada, kita memberdayakan ini potensi Indonesia ya. Jadi ya kalau belum ada TKDN ya mungkin belum bisa dipakai gitu. Benar. Karena ada beberapa case ya, petinggi perusahaan ngambil decision tidak comply TKDN, malah bermasalah secara hukum negara Indonesia gitu kan. Jadi lebih baik ya
Kalau masih ada solusi lain aja dulu. Iya, kita mau investasi pun mungkin masih meraba-raba dulu ya Pak ya, maksudnya kebutuhannya sebesar apa dan lain segala macam. Karena fiberglass pun baru, tambah ini makin baru ya, jadi penetrasinya harus dipertimbangkan lagi lah. Gitu. Ya, menurut saya yang paling ini emang FRP ini, Untuk garansi saat ini, KDM-nya juga ada lebih banyak itu kan. Iya gitu ya. Mana lagi nih produk-produk ini banyak ini. Ini tadi sudah. Ini yang tipe Ini laminating ya. Ini coupler Pak. Oh, coupler nanti sama dengan elbow ini tadi ya? Bukan. Oh, coupler. Ini. Oh, ini coupler ya. Nanti ada coupler ya, tapi ini couplernya nggak ada. Ya. Jadi nanti ini pembatasnya nih, Oh, couplernya iya. akan masuk. Warna merah ini ya. Pembatas ini coupler istilahnya ya. Iya. Ini pipanya. Ini pipanya, terus ada couplingnya di sini ya. Ada couplingnya. Terus sambung lagi pipanya ke sini Iya, ya. Coupling. Iya. Iya. Kurang lebih. Terus apa lagi ini? Ini ada yang kecil juga nih. Ya itu contoh aja. Untuk pipa ini diameter. Ya, sampai diameter kecil, paling kecil berapa Pak ini? Kayaknya ini yang setengah ya? 25 mm ini. 1 inci ini ya? 1 inci. Ini tipenya, ini kita cuma showcase aja sebenarnya, ini kayak reducer. Nah, secara nggak langsung ini adalah reducer, tapi ini tipenya agak dibuat sebagai panjang gitu. Iya. Jadi sebenarnya fleksibel banget Pak kalau pipa FRP ini tergantung dari mantelnya, mantel dibuat. Paling kecil ukuran yang bisa dibikin berapa? 25 mm. 25 ini? Oh, ya kalau setengah inci udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa kita 25. Ini ratingnya bisa rating tinggi juga, ini kelihatannya tebal ini. Ya, untuk chemical injection, untuk apa, dosing ya. Pakai pipa ini. FRP ya. Bentar. Ini T-nya Pak, ini T. Itu T ya, benar. Ini juga pakai soket Pak. Sok ya? Pakai adhesif. Jadi dia ada. Iya, ini di sok ada set gitu ya. Iya, T. Ini harus dibikin di pabrik ya? Pabrik. Nggak bisa di ini ya? Ini harus pabrik. Nggak bisa kita bikin di lapangan, di laminating. Bisa, tapi harus orang pabrik yang bikin. Jadi walaupun di lapangan operatornya semua harus di pabrik, karena kan kita istilahnya bawa garansi lah. Garansinya ya. Jadi itu yang harus kita pastikan. Iya. Nah, untuk di Indonesia kan ada juga beberapa vendor FRP nih. Apa kelebihan dari sini yang vendor lain tidak bisa? Di Indonesia belum ada yang epoxy base. Oh, yang epoxy belum ada. Jadi di Indonesia itu masih di polyester, vinyl ester, jadi masih di low pressure. Low pressure bermainnya ya. Pemainnya untuk high pressure baru FPI. Gitu. Iya. Paling kalaupun pesaing terdekat kita di Singapura, pesaing terdekat kita, dan itu ya kalau bisa dibilang keunggulan FPI dibandingkan brand lain ya Pak ya, kalau misalnya nggak hanya di Indonesia, di brand-brand yang lain. Kita range produknya luas. Jadi kalau brand-brand lain tuh biasanya ada yang fokus hanya di high pressure. Terus ada yang fokus hanya di low pressure. Nah, kalau kita semua. Jadi kita mulai dari low pressure sampai high pressure ada. Kayak yang kompetitor kita di Singapura itu hanya fokus di high pressure. Jadi
keunggulan dari FPI kita benar-benar full package, nggak hanya itu, bahkan kita desain, stress analysis. Oh, stress analysis juga bisa ya? Bisa kita akomodir semuanya. Saya pernah punya case sebelumnya itu, karena di program kayak apa, program-program stress analysis itu belum ada pipa FRP di database-nya itu. Database software-nya, saya sebutlah Caesar gitu kan, belum ada FRP. Carbon steel sama stainless steel alloy gitu ya. Tapi ini udah bisa juga, kalau diminta kliennya untuk stress analysis bisa ya. Bahkan nggak perlu kita sebenarnya, bisa juga, maksudnya ini bicara rekin atau engineering misalnya, atau yang lokal-lokal ya, kan banyak yang bisa jalanin stress analysis, kita bisa kasih database-nya. Oh iya. Stress inputnya kita bisa kasih. Bisa juga kayak T ini kan, allowable stressnya berapa sih dalam area ini ya kan? Dimensinya segala macam detailnya kita bisa kasih gitu. Untuk sebagai input di sesarnya. Sesarnya ya, sesar. Kalau biasanya kalau stress analisis itu apa namanya, selain hub stress ada tegangan akibat gempa, akibat apa gitu kan. Itu mesti ada ini apa namanya, data dari vendornya gitu ya. Ya itu kita bisa dibilang full package Pak. Jadi project manajemennya juga kita supply. Kebanyakan pabrik itu nggak ada project management, jadi hanya supply material aja. Oh gitu ya. Atau sesimpel beli apa ini kita kirim. Kayak toko aja kan, toko beli ada barang ini ada, kan? Ya, berapa bulan? 3 bulan ya. Tapi ini lengkap sama project manajemennya ya. Project manajemennya kita engineeringnya, habis itu instalasinya, trainingnya kalau dibutuhkan, segala macam full package. Nah itulah yang bisa dibilang keunggulan kita di antara kompetitor lain, selain dari produk range yang luas gitu Pak. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Teguh ya. Udah sharing bersama kita nih terkait dengan teknologi FRP ya. Ada macam-macam FRP tadi ya, ada yang polyester ya kan, polyester, ada vinyl ester, ada lagi yang untuk high pressure tuh epoxy ya, resinnya ya. Itu sangat berharga buat penonton kita engineering di seluruh Indonesia, calon insinyur dan insinyur yang sudah bekerja, ini bisa jadi salah satu opsi jika mendesain fluida yang korosif atau butuh yang tahan lama gitu ya. Ini bisa salah satu opsi untuk mendesain piping sistemnya. Kemudian ada tadi join-joinnya banyak ya, ini yang tipe shock ya, shock, dan ini ya ada shiftnya ya. Ini untuk yang dia tipe shock aja. Untuk low pressure bisa sampai 50 bar ya. Bisa sampai 50 bar. Kalau yang ini tadi bisa tinggi ya. Tipe ini ada yang 2500 tadi ya. Yang pernah shock, kita produksi. dan dia diulir gitu ya ke pasangannya, ke pipa. 2500 PSI. Tadi kita tes burst testnya sampai 6000 PSI ini. Kemudian yang tipe yang ini plan N ini mungkin di laminating aja ya. Ini tipe yang ini ya. Laminating. Ini juga tinggi juga pressure yang 50 bar juga bisa, ya. 50 bar. Semua low pressure kita bisa sampai 50. Ini yang tadi yang polyester ya. Di Indonesia ini sudah apa namanya? Ini epoxy Pak, masih epoxy. Masih epoxy. Epoxy tapi low pressure. Oh, epoxy tapi low pressure. Kalau yang polyester itu kelihatan warnanya seperti ini Pak. Oh, agak hijau. Hijau pucat seperti ini. Kelihatan beda warnanya. Ya. Berarti satu lagi yang ini yang ada sealnya. Ini ada sealnya. Ini ada rubbernya, seal di sini ada teflon sealnya. Yang seal gas karet ini untuk menghalangi fluidanya keluar. Nah, ini untuk kekuatannya ya mungkin ya. Iya. Oke, itu ternyata ya, saya baru tahu juga, nambah wawasan saya mengenai FRP Pak Teguh. Alhamdulillah lah. Oke, nggak terasa nih udah lebih
Udah sejam ya kita ngobrol ini. Oh iya. Oke. Mudah-mudahan FPI Future Pipe Industry makin maju ke depan, Amin, Pak. semakin banyak produksi FRP untuk bangsa Indonesia. Amin. Karena sudah bisa dibikin di dalam negeri, Iya. artinya selain kebutuhan Indonesia kita juga bisa ke luar negeri kan. Iya. Memang kebetulan kita memang udah ekspor ke beberapa negara. Oh, udah. Karena FPI yang di Indonesia ini kita dijadikan oleh FPI pusat dijadikan pusat untuk Asia Pasifik. Iya. Jadi supply Oh, ke untuk Asia Pasifik. Ya? US, ke Australia, ASEAN. Iya. Itu negara-negara tetangga kita semua kita supply dari Indonesia. Wah, luar biasa ini. Ya, oke lah. Sangat banyak ininya ya, marketnya FPI. Seluruh ada luar negeri di Asia Pasifik, di sini juga pusatnya. Ya. Thank you banget Pak. Oke, makasih banyak Pak juga, Teguh ya. Pak. Makasih banyak atas Makasih banyak sharingnya udah. bersama kita. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Jangan kapok-kapok. Oke, gitu diskusi kita hari ini bersama Pak Teguh dari PT FPI Future Pipe Industry. Semoga acara diskusi kita ini bermanfaat buat teman-teman insinyur di Indonesia. Stay tune bersama Ethos Energy. Jangan lupa subscribe channel kita dan di-share sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Saya sudahi acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.